على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخواني أعزني الله وإياكم جميعا. Kita lanjutkan kajian kita tentang penjelasan hakikat manhaj salaf, yang mana tadi sudah disebutkan bahwasanya di sini Syekh Abdullah hafizahullah ta'ala menuliskan paling tidak ada 4 hal yang menjadi prioritas dakwah para nabi dan rasul. Ada 4 hal yang jadi prioritas dakwah para khulafa ar-rasyidin dan yang datang setelahnya. Tadi sudah kita bahas 2 Yang pertama adalah tauhid, dan yang kedua adalah perintah untuk selalu bersatu di atas akidah sahihah. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan al-amru bis-sam'i wat-ta'ati liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Kata beliau, perkara yang ketiga yang merupakan salah satu inti dakwah para nabi dan rasul dan juga para khulafa ar-rasyidin adalah perintah untuk selalu mendengar dan taat kepada orang-orang yang memimpin kita, walau kana 'abdan habasyian, meskipun dia itu adalah seorang budak dari Habasyah. Meskipun yang memimpin kita, yang menjadi pemimpin kita adalah seorang budak, maka kita wajib patuh mendengar dan taat kepada mereka. Lianna fihi hifdzud dini wad dunya wa hifdzul a'radi wal anfusi wad dima'. Karena mentaati perintah mereka, mendengarkan perintah mereka adalah bentuk penjagaan terhadap agama, bentuk penjagaan terhadap dunia, dan juga bentuk penjagaan terhadap kehormatan-kehormatan jiwa-jiwa dan juga darah. Jika seseorang dia mentaati perintah-perintah pemimpin muslim, maka ini adalah bentuk penjagaan terhadap agama ini. Ini merupakan bentuk penjagaan terhadap jiwa, bentuk penjagaan terhadap darah-darah kaum muslimin agar tidak ditumpahkan. Fawaliyul amril muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimina liiqamatil hudud. Maka waliul amr, pemerintah yang muslim, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum muslimin, yang mana tujuannya untuk memutuskan perkara-perkara. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, yang mana tujuan adanya pemerintah adalah amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Wa nusratil mazlumi minadh zalim, dan juga membantu orang-orang atau menyelamatkan orang-orang yang mazlum, yang dizalimi, dan menghukum orang-orang yang zalim. Wa hifdzil amni, kerjaan pemerintah adalah mereka menjaga keamanan negerinya. Wa hadza min rahmatillahi bi'ibadihi wa tamami hikmatihi wa adlihi, yang mana ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan kesempurnaan hikmah dari Allah Azza wa Jalla dan juga keadilannya. Ketika seseorang mentaati pemerintah muslim, maka kerusakan-kerusakan akan terminimalisir. Ketika seseorang mentaati pemerintah muslim, maka keamanan negeri tersebut akan terjaga. Ketika seseorang mentaati perintah pemerintah muslim, maka harta-harta kaum muslimin akan terjaga. Ini merupakan beberapa faedah
ya kalau kita mentaati perintah-perintah waliul amr. Kemudian Al-Imam Abu Dawud atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taati wali amr, taati pemerintah-pemerintah kalian. Wa ulil amri minkum, dari bagian kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mentaati pemerintah muslim yang berkuasa. Dan juga di dalam riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Kata Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada kami. Ya, wajilat minhal qulub, yang mana dengan nasihat tersebut hati-hati kami ini menjadi bergetar. Wa darafat minhal uyun, mata-mata kami air matanya menjadi bercucuran. Faqulna, kemudian kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, nasihat yang Anda sampaikan, nasihat yang engkau berikan kepada kami seperti nasihat seseorang yang akan meninggalkan saudaranya. Kemudian beliau mengatakan, fa'ausina, kalau engkau meninggalkan kami, ausina, beri kami wasiat. Apa yang harus kami pegang sepeninggalmu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah-pemerintah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Kalau dia sudah menjadi pemimpin, dia sudah menjadi pemerintah yang sah, kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian hidup nanti sepeninggalku, setelah aku meninggal, ketika kalian masih hidup, maka kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak, akan melihat permasalahan-permasalahan yang memporak-porandakan kaum muslimin, sehingga sebagian ada yang bingung dia mau ikut yang mana, ada yang tidak tahu jalan, ada yang akhirnya bersembunyi dan seterusnya. Akan tapi Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah pegangan yang agar kita selalu kembali kepada pegangan tersebut. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata beliau alaihi salatu wassalam, maka ketika terjadi perbedaan-perbedaan tersebut, ketika terjadi keporak-porandaan di tengah kaum muslimin, alaikum bisunnati, pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga pegang sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Jangan tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi fitnah, ketika terjadi pembunuhan, ketika terjadi keporak-porandaan di tengah kaum muslimin, ketika mulai banyak syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang kafir, orang-orang liberal, pluralisme dan yang semisalnya, kewajiban kita apa? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu melenceng dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Dan jangan coba-coba untuk mendengar syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh mereka. Jangan coba-coba.
Innal qulub dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati kita ini hati yang lemah, dan syubhat yang datang itu nyambar-nyambar. Terkadang kalau kita ilmunya masih belum kuat, ya, ketika mendengar dai-dai penyesat umat melemparkan syubhat-syubhat kepada kita, akhirnya kita ikut. Ini orang dakwahnya enak, ini orang ngomongnya enak, ya, ini orang akhlaknya baik, gaya ngomongnya lembut, ya. Padahal yang disampaikan adalah, ya, seluruhnya itu melenceng dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan coba-coba untuk membaca buku-buku mereka. Jangan coba-coba mendengarkan video-video mereka. Tinggalkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, perkataan-perkataan para sahabat ini sudah cukup. Tidak usah atau tidak perlu kita mendengar perkara-perkara yang membuat diri kita ini terombang-ambing. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah suatu hari didatangi seseorang dari sekte entah Asy'ariyah, Maturidiyah atau yang semisalnya. Didatangi oleh orang ini kepada Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri, kata orang ini bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, aku ingin bertanya beberapa hal kepadamu, ya, tentang agama. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ana sudah teguh di atas agama ana sudah percaya di atas agama yang saya yakini, maka saya tidak mau mendengarkan statement-statementmu. Sudah, sana tinggalkan, keluar. Ini Al-Hasan Al-Basri. Kita siapa? Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap bid'ah-bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya seluruh bid'ah itu sesat. Ya, tidak ada yang mengatakan bid'ah itu sebagiannya sesat, sebagiannya tidak sesat. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah dari riwayat Ibnu Majshun rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami ra'aha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka barang siapa yang melakukan satu bid'ah yang menganggap bid'ah itu hasanah, maka dia telah mengatakan, seakan-akan mengatakan bahwasanya Muhammad telah mengkhianati risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini perkara yang ketiga, kita selalu mendengar dan taat kepada kepada pemerintah muslim yang sedang berkuasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wallati hiya min usuluddin anna dinallahi min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin mabniyun ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, perkara yang keempat, ya, yang merupakan bagian dari hakikat manhaj salaf, ya, merupakan poros dakwah para nabi dan rasul dan orang-orang setelahnya dari kalangan khulafa ar-rasyidin, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kata beliau bahwasanya agama Allah ini, ya, bahwasanya agama Allah ini, ya, min aqidatin, dari sisi akidahnya, wa ibadatin, dari sisi ibadahnya, wa muamalatin, dari sisi muamalahnya, mabniyun ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berdiri, dibangun di atas pondasi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ibadah, akidah, ibadah dan muamalah itu semua harus dibangun di atas pondasi Al-Quran dan Sunnah. Wa huwa al-ilmu alladhi amara Allah bihi qabla al-qawli wal amal. Ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah merupakan, ya, ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah dulu, belajar dulu.
annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada zat yang pantas untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Ya. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya wajib seseorang ini sebelum berkata dan beramal harus berilmu dulu. Nabi SAW, wahyu pertama yang diberikan kepada Rasul SAW apa? Iqra, baca. Yang mana membaca ini merupakan salah satu wasilah untuk menuntut ilmu. Berilmu dulu, ya, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian beliau melanjutkan, ya, di paragraf terakhir, fal manhajus salafi qa'imun 'alal ilmi syar'i al-mabni 'ala kitabillah 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'a 'alaihi salaful ummati minas sahabati wat tabi'in wa atba'ihim. Maka manhaj salaf, kata beliau, qaimun, berdiri di atas ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i ini dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan apa-apa yang telah menjadi kesepakatan para salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Walaysa mabniyan ala ara'ir rijal wala 'ala al-fikri wala 'ala mabadi'il falsafati wa 'ilmi al-mantiq al-yunani wa 'ilmi al-kalam. Ya, dan bukan dibangun di atas pendapat-pendapat manusia, wala 'ala al-fikr, dan juga tidak dibangun di atas pemikiran-pemikiran, wala 'ala mabadi'il falsafah, dan begitu juga agama ini tidak dibangun di atas pondasi-pondasi ilmu filsafat, wa ilmil mantiq, dan juga ilmu mantiq Yunani, wa ilmil kalam, dan juga ilmu kalam, wala ala taqlidil abai kama yaslukuhu ahlul ahwa'i wa ahlul adyanil mukhalifah. Dan juga agama ini tidak dibangun di atas taklid kepada orang-orang sebelum kita, kepada nenek moyang kita, ya, seperti yang dilakukan oleh ahlul ahwa, ya, orang-orang pengekor bid'ah, wa ahlul adyanil mukhalifah, dan juga orang-orang yang beragama kepada selain agama Islam, au kama kana alaihi ahlul jahiliyah. Begitu juga tidak dibangun di atas perkara-perkara jahiliyah. Walihada amara Allah birruju'i ila al-ulama'i rabbaniyin wa bayyana manzilatahum. Oleh karena itu, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita selalu rujuk kembali kepada para ulama rabbani, para ulama yang mereka berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama yang mereka memundurkan akalnya demi memahami Alkitab dan Sunnah, ya, bukan ulama-ulama yang mengedepankan akalnya, bukan ulama-ulama yang mereka menganggap bahwasanya Al-Quran harus masuk akal, agama ini harus masuk akal, ya. Padahal agama ini kalau kita masukkan akal kita ke dalam agama ini, ya, maka semua tidak bisa, semuanya itu harus masuk akal, ya. Karena kewajiban kita apa? Kewajiban kita mendengar dan taat apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh, ya, Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan, ini sudah kita sami'na wa ata'na. Urusan masuk akal dan masuk akal, yang penting kita mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya, cukup. Tidak usah perlu ditakwil, ini maknanya begini, lah. Siapa kita? Apakah para sahabat ketika mendengarkan perintah dan larangan dari Rasul, dari Allah dan Rasulnya, mereka masih mikir-mikir, masih ditakwil dulu, ini maksudnya begini? Enggak. Ketika mendengar sami'na wa ata'na, ya. Ini yang harus menjadi pegangan seorang muslim. Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin 1-2 pertanyaan, tafadhol.
Salatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ilmu mantik ini biasanya digunakan oleh orang-orang ahli filsafat. Ya, biasanya ilmu mantik ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu, ya, tapi dia tidak langsung ke intinya, muter-muter dulu. Misalnya kita masuk Masjid Ridwan, ya, posisi mihrab ada di sebelah barat. Ketika ada orang tanya posisi mihrabnya Masjid Ridwan itu di mana, dia tidak langsung jawab di sebelah barat, enggak. Dia jelaskan Masjid Ridwan dulu ada di Jalan Diponegoro, ini pintunya begini, di situ ada berapa pilar di dalamnya, masjidnya 2 lantai, nanti keliling-keliling baru sampai mihrabnya di depan, di sebelah barat. Pusing. Kenapa tidak langsung mihrabnya di sebelah barat, selesai. Makanya kalau kita baca, ya, orang-orang yang kitab-kitab filsafat, kita bingung, capek. Ya, kita baca ilmu filsafat ini capek. Ilmu mantik, ilmu kalam, filsafat ini satu kesatuan. Capek. Ya, biasanya digunakan, ya, yang biasa masuk ke ilmu-ilmu demikian itu biasanya anak-anak kuliahan. Ya, ada filsafat ini, ada filsafat itu, yang dipakai perkataannya siapa? Ya, Socrates. Ya, perkataannya siapa lagi? Darwin dan yang semisalnya. Ya, sehingga dengan itu kalau yang dibahas masalah ilmu dunia sebenarnya tidak masalah. Ya, jadi permasalahan ketika ini dibawa ke ranah agama. Yang jadi permasalahan ketika ini dibawa ke ranah agama. Makanya beberapa tahun lalu muncul perkataan apa? Ada yang ingat? Beberapa tahun lalu sebuah universitas dia bikin pamflet besar. Tulisannya apa? Tuhan membusuk. Efek dari apa? Efek dari memasukkan ilmu-ilmu ini ke dalam ranah agama. Yang mana mereka berusaha menjadikan agama ini harus masuk akal. Ya, maka ini berbahaya. Nah, makanya kalau kita baca perkataan-perkataan para ulama, ya, di antaranya perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Ya, hukumku kepada orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, mereka ini dipecut, ya, dengan al-jarid, dengan pelepah-pelepah kurma, dipecut dengan an-ni'al, dengan sandal, ya, wa yutafu bihim fil qaba'il wal asyair. Kemudian orang-orang ini yang belajar ilmu kalam dibawa tawaf, ya, ke kabilah-kabilah, di arak-arak di tengah masyarakat, ya, wa yuqalu, kemudian sambil diarak dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitaba wa sunnah wa aqbal 'alal kalam. Ini merupakan balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Alkitab was sunnah dan kemudian mempelajari ilmu kalam. Ya. Al-Quran dan sunnah, ya, tafsir, ya, penjelasan hadis-hadis itu kita belum bisa membacanya keseluruhan. Kok masih membaca permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ilmu kalam ini berbahaya. Makanya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu lagi. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ana pernah bertanya tentang permasalahan ini kepada Syekh Abdul Qadir atau hafizahullah taala di kelas waktu itu, mempelajari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang bukan ahli sunnah, dari kalangan Asy'ariyah misalnya, ya, dari Maturidiyah dan yang semisalnya. Kata beliau, apakah sudah tidak ada ahlus sunnah yang memiliki ilmu tersebut? Pertanyaannya itu. Apakah sudah tidak ada ahlus sunnah yang memiliki ilmu tersebut? Ilmu bahasa,
ilmu nahwu sharaf, ya ilmu balaghah, ya ilmu masalah syair, al-arud dan yang semisalnya. Apakah sudah tidak ada ahlus sunnah yang memiliki ilmu tersebut? Kalau sudah tidak ada ustadz ahlus sunnah yang faham terhadap ilmu ini, maka boleh. Artinya harus nyari dulu, ya. Kalau masih sudah ada ahlus sunnah yang faham tentang ilmu ini, maka tidak apa-apa. Tapi syaratnya sudah tidak ada. Kalau masih ada tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Oh, redaksi. Nah, tidak perlu sebenarnya. Ya, karena para ulama telah bersepakat as-sahhu al-kitabi ba'da kitabillah Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, ya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Makanya kalau sudah Bukhari dan Muslim, khalas sami'na wa ata'na. Ini sudah ijma', ya, ijma' ulama ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan ini. Maka kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya sudah tidak perlu, sudah alhamdulillah diriwayatkan Imam Muslim, kita terima, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa Anda sampaikan. Apa yang Anda sampaikan jika itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika yang Anda sampaikan itu salah, ya, atau keliru dan menyimpang dari manhaj salaf, ini datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.